Halo semuanya, kemarin kita tuh udah pernah bahas Acer Nitro 5 versi AMD Ryzen yang dapat review positif dari kita. Tapi gimana kalau yang versi Intelnya? Yuk langsung aja kita bahas. Acer Nitro 5 AN51556 yang harganya 12.999.000. Ini tuh lebih murah 500.000 dari versi AMD yang overall hampir mirip. Bedanya ada di prosesor, GPU yang ini pakai 1650, kalau versi AMD-nya kan dia pakai 1650 Ti. Spesifikasinya laptop ini pakai prosesor Intel Core i5 generasi ke-11 11300H Tiger Lake dengan konfigurasi 4 cores 8 thread 10 nanometer. Base clock 3,1 GHz up to 4,4 GHz, L3 cache 8 MB dan maksimal TDP 35 Watt. RAM-nya 16 GB dual channel DDR4 dengan speed 3200 MHz, Nvidia GeForce GTX 1650 4GB DDR6. Storage 512 GB PCIe NVMe SSD, Windows 10 Home dan dapat Office Home and Student 2019. Untuk desainnya beda tipis, gak ada list warna merah di touchpad dan gak ada finishing brush kayak di versi AMD. Finishingnya ini tuh glossy polosan aja, sisanya mirip kayak accent warna merah di Tech Nitro dan exhaust belakang, serta logo Acer di top cover. Pakai bahan yang sama, polikarbonat dengan ketebalan 2,4 cm dan berat 2,2 kg, standar laptop gaming. Layarnya juga mirip 15,6 inci Full HD dengan panel IPS. Refresh rate tentu standar gaming 144Hz dengan 3 ms response time. Color gamut 45% NTSC atau 65% sRGB dan brightness-nya yang meningkat dari 250 ke 300 nits. Bezel kanan kiri tipis kecuali atas aja karena ada webcam beresolusi 720-30 fps. Ke bagian bawahnya ada keyboard yang sama juga, tipe full size ya, backlit RGB dan mark di tombol WASD, Nitro Sense dan tombol arrow. Perlu adaptasi aja sama tombol shift-nya yang kecil karena biasanya kan kalau di keyboard biasa ya, tombol shift tuh kan sejajar sama enter. Tapi ini diisi dengan tombol arrow, jadi sering banget mau mencet tombol shift tapi malah ketekan tombol arrow. Terus untuk touchpad-nya juga nih, ini nggak tahu ya ada atau nggak teknologi palm rejection-nya, tapi di penggunaan gue sering banget pas lagi ngetik itu kesentuh sama bagian palm yang di sini karena posisinya rada ke kiri yang sejajar sama spacebar. Konektivitas atau port I/O juga sama dan termasuk lengkap kecuali SD card aja yang absen. Di sebelah kiri ada port Kensington lock, RJ45 atau LAN, 2 USB 3.2 Gen 1 dan audio jack. Di sebelah kanan ada port HDMI, USB 3.2 Gen 2 always on USB charging dan USB-C 3.2 Gen 2 yang sudah support Thunderbolt 4. Nice. Biasanya port Thunderbolt 4 itu ada di laptop-laptop kelas atas, tapi di sini Acer ngasih untuk di kelas entry levelnya. Konektivitas wireless sudah ada Bluetooth 5.0 dan Wi-Fi 6. Dan terakhir port DC-in atau untuk ngecasnya ada di bagian belakang. Gue suka nih sama laptop gaming yang port DC-in ada di bagian belakang karena ya laptop gaming itu kan sering dicolok charger terus biar dapetin performa yang maksimal. Nah kalau portnya ada di bagian samping itu ngelihat setup tuh kayak kurang rapi aja sih. Untuk baterainya dia berkapasitas 58 Wh yang bisa tahan sampai 7 jam di pemakaian santai tanpa gaming. Jadi bisa banget dibawa kemana aja walau gak bawa charger. Sistem cooling juga sama, dual fan 3 heat pipe serta 4 airflow yang ada di bawah, kanan kiri dan belakang. Bisa dilihat di sini bahwa ada satu slot tambahan untuk SSD dan satu slot HDD buat yang mau upgrade storage. Untuk RAM di unit yang kita review ini dia sudah terpasang 2x8GB alias dual channel jadi 16GB. Tapi bakal berbeda sama unit yang dijual di pasaran karena cuma pakai 1x8GB alias satu keping doang. Jadi kalau mau upgrade ke 16GB, beli satu RAM 8GB lagi dan pastikan speednya sama di 3200 MHz. Ada juga pengaturan fan lewat aplikasi Nitro Sense dan pada saat diatur ke maksimal, fan-nya ini tuh kenceng banget loh, sampai 5500 RPM. Selain itu ada juga pengaturan untuk backlit RGB keyboardnya, Acer True Harmony dan Power Plan. Kita atur di high performance untuk ngelihat sengebut apa Acer Nitro 5 versi Intel ini. Di pengetesan pertama untuk CPU di Cinebench R15 dapat skor tertinggi di 883 CB pada run keempat untuk multicore-nya.
Sedangkan untuk single core dapat 204 CB pada run ketiga dengan suhu maksimal 79 derajat Celcius pada saat full load. Kalau dibandingkan sama versi AMD, single core-nya di sini yang lebih unggul. Lanjut di 3D Mark Firestrike, overall score-nya di 8900 dan time spy di 3700 dan lulus stress test dengan suhu yang sama 79 derajat Celcius. Kalau dibandingkan versi AMD lah yang unggul dengan skor yang beda tipis. Kalau speed SSD-nya dari Crystal Dismark ini tuh kenceng loh di kelas laptop gaming entry level. Tembus 3400 MB per second untuk read dan 2700 MB per second untuk write. Nice. Cukup bermain dengan benchmark, langsung aja kita tes di penggunaan real life. Kalau ngerender video di aplikasi Adobe Premiere Pro 2021 dengan renderer CUDA, video 1 menit 1080 50 Mbps dengan multiple effect dan juga layer selesai di 3 menit 3 detik. Lebih cepat versi AMD yang selesai di 1 menit 25 detik. Lanjut pada aplikasi Blender, ngerender mobil BMW selesai di 8 menit 18 detik. Sedangkan dipakai main game mulai dari CSGO, settingan high dapat average 114 fps. Lalu game Apex Legends settingan high dapat average 72 fps. Dan game Valorant settingan high dapat average 128 fps. Bisa tembus sampai 144 fps kalau di settingan low. Nah, dipakai gaming 1 jam suhu maksimalnya tuh tembus di 91 derajat Celcius, tapi masih termasuk aman karena di bagian tombol WASD dan palm rest di sebelah kiri juga cuma anget kuku doang. Jadi untuk penggunaan gaming versi Intel lebih unggul, dia lebih banyak dapetin FPS. Kesimpulannya, untuk performa dari multicore versi AMD yang ngebut kayak di penggunaan editing dan multitasking. Sedangkan untuk single core-nya versi Intel ini yang lebih ngebut, contohnya kayak di penggunaan gaming. Lebih banyak dapetin FPS dibanding versi AMD. Padahal GPU-nya yang ini dia tuh lebih rendah loh, 1650. Kalau AMD kan dia pakai 1650 Ti. Oh ya, versi Intel ini juga dia udah support Thunderbolt 4 dan harganya lebih murah 500.000. Jadi tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan. Kalau lebih ke gaming ambil versi Intel, sedangkan untuk editing dan lain-lain yang butuh di multicore yang banyak ambil versi AMD. Dah segitu aja, semoga bisa menjadi referensi kalian yang lagi bingung mau ambil versi AMD atau versi Intel. Semoga video ini bisa membantu. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.